Halaman yang ketiga itu adalah basic needs, landasan motivasi bertindak, bahwa manusia itu membutuhkan motivasi ketika lagi drop, ketika lagi ada masalah, ketika lagi males. Ya, bahwa manusia itu mempunyai 3 bagian otak. Ada otak neokortex yang kayak usus, kemudian otak limbik, kemudian ada otak brainstem. Nah, setiap otak ini ada yang paling tinggi, ya, ada yang rendah, ada yang biasa-biasa saja. Yang dikatakan dominan yang tinggi itu ada kalau misalnya di atas 70%, ya, 80%, 90%, 100%, maka dikatakan dominan. Misalnya kalau neokortek ini di atas 70%, ya, berarti dia dominan. Maka cara untuk memotivasinya yaitu dengan cara neokortex. Neokortek itu akan termotivasi kuat kalau dijelaskan manfaat dan tujuan, diberikan hadiah, diberikan penjelasan yang logis, ya, yang memberikan keingintahuannya terhadap dirinya, maka dia akan termotivasi kuat. Misalnya lagi males, ketika sudah tahu manfaat dan tujuan, dokter itu gajinya sekian, kemudian pekerjaannya seperti ini, hikmahnya banyak yang harus dilakukan sebagai dokter, banyak keuntungan-keuntungan kalau misalnya dia sudah menjadi dokter. Kalau sudah tahu manfaat dan tujuan, maka dia akan goal oriented, ya. Goal oriented itu bagaimanapun caranya saya harus dapatkan pekerjaan itu sampai dapat. Terkesan ambisius itu nggak masalah, yang penting dia positif, ya, seperti itu. Maka ketika anak-anak yang mempunyai neokortek yang tinggi, maka cara untuk memotivasinya yaitu diberikan konsep yang tegas, tujuan dan manfaat yang jelas, disertai alasan yang logis, sistemnya reward, ya. Kemudian memerlukan pengawasan namun tidak membatasi dirinya. Jadi anak itu butuh diawasi tapi jangan sampai membatasi dirinya, karena anak itu butuh eksplorasi, ya, ketika neokorteknya di atas 70% gitu. Membutuhkan tantangan yang dapat membangkitkan rasa keingintahuannya, membutuhkan kompetitif, ya, sebagai tolak ukur keberhasilan dan cenderung prestatif. Jadi seperti itu ketika anak yang mempunyai neokortek yang tinggi, cara memotivasinya dengan cara seperti itu. Yang kedua adalah limbik. Limbik dikatakan dominan kalau di atas 70%. Ketika limbiknya itu di atas 70%, maka lebih dominan. Maka cara memotivasinya yaitu dengan cara memberikan kenyamanan bagi dirinya, yaitu ketika lagi males, maka yang harus dilakukan adalah mencari kegiatan yang bisa bikin mood dia kembali. Hanya dia yang tahu dan orang tuanya yang paham. Misalnya ketika lagi nggak mood, nggak nyaman, ya, dia harus makan yang pedas misalnya. Kalau dia sudah makan yang pedas dan ternyata mood dan kenyamanan itu bisa kembali, maka dilakukanlah, ya, seperti itu. Ketika anak itu lagi nggak mood, nggak males dan lagi nggak mood, ya, ternyata bisa membalikan mood dengan cara bermain sama temennya, ya udah diberikan kegiatan yang bisa bikin dia mood dia kembali, kasih kesempatan, ya, seperti itu. Kalau misalnya, dan jangan sampai diberikan kelonggaran waktu, harus diberikan kebatasan waktu, ya. Misalnya kalau anak itu bisa mengembalikan mood dalam waktu 1 jam, maka berikanlah waktu 1 jam, jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih dari itu biasanya sampai dia lupa, maka dia harus dikembalikan lagi agar supaya dia bisa menyepakati apa yang menjadi kesepakatan bagi dirinya. Kalau sudah nyaman, maka dia akan relation oriented, ya, memperhatikan siapa yang dianggapnya nyaman. Kalau yang dianggapnya nyaman itu orang tuanya, maka dia akan menuruti apa yang dikatakan sama orang tuanya. Jadi ayo belajar, maka dia akan belajar. Karena apa? Karena sudah nyaman terhadap orang tuanya. Kalau misalnya nggak nyaman, maka apapun yang dikatakan sama orang tuanya, maka dia akan tolak, gitu. Nah, cara memotivasinya ketika misalnya anak itu mempunyai limbik sistem yang tinggi, maka perlu melakukan penilaian, mencontoh tindakan orang-orang yang telah terbukti berhasil membutuhkan suasana kenyamanan dan menyenangkan, dan kurang memilih suasana kompetitif karena berorientasi pada
kenyamanan dirinya, membutuhkan suasana yang membangkitkan mood ya. Cara memotivasinya yaitu dengan cara sentuh hatinya dan buat kesepakatan, karena anak itu karena kurang bisa bersepakat ya, ketika mood dan kenyamanannya itu sangat tinggi. Itu ketika mengerjakan sesuatu, cobalah hal yang lebih mudah dulu gitu. Dan yang ketiga itu adalah brainstorm. Brainstorm di sini misalnya ini kosong, bukan berarti nggak ada otaknya ya kan, tapi di sini adalah menunjukkan bahwa ketika lagi malas dia tidak membutuhkan cara brainstorm. Ketika lagi memotivasinya brainstorm, dia nggak menggunakan cara seperti ini ya. Kalau misalnya brainstormnya ada ya, ada 10%, maka mempengaruhi sistem yang lain. Ada 10% dari brainstorm itu berarti hampir semuanya itu dikuasai oleh brainstorm. Brainstorm itu cara memotivasinya yaitu diberikan kebiasaan yang bagus ya. Karena kalau misalnya kebiasaan itu bagus terus, susah untuk dirubah. Kalau itu jelek terus dan susah untuk dirubah. Kalau memberikan instruksi itu memberikan yang tegas ya, jangan kelambra-kelembra ya. Jangan terlalu slow ya, seperti itu. Jadi kalau anak itu mempunyai brainstorm, kalau yang memberikan instruksi itu nggak jelas, nggak tegas, maka dia akan nggak termotivasi ya, seperti itu. Kemudian setelah ketegasan, maka diberikan kebiasaan, dibiasakan. Kalau kebiasaan itu bagus terus, kalau jelek, nah itu nanti jelek terus. Nah, kalau misalnya anak itu mempunyai brainstorm, maka memerlukan tutorial yang senantiasa siap untuk membentuk kebiasaan, tata sistemnya ya, tata aturannya, kedisiplinannya, dan tata keyakinan secara jelas dan lengkap.